Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mulai tanggal 17 hingga 24 Desember, bacaan-bacaan dalam liturgi mengarahkan kita pada periode menjelang kelahiran Kristus. Bacaan Injil pada tanggal 17 menampilkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham hingga Yusuf, diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Daftar panjang silsilah ini menampilkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah keselamatan, baik orang benar maupun orang berdosa. Ada Abraham, bapa orang beriman, yang ditampilkan sebagai pribadi yang selalu mendengar dan taat pada kehendak Tuhan di dalam kitab Kejadian. Namun ada juga Salomo, anak Daud, yang mempunyai 300 istri dan 700 gundik. Selain itu, ada 4 nama perempuan dari Perjanjian Lama, yakni Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria. Tamar adalah menantu Yehuda yang menyamar menjadi pelacur untuk bisa memperoleh keturunan dari mertuanya. Rahab adalah pelacur Yeriko yang menolong mata-mata Israel sebelum diserbu oleh pasukan Yosua. Rut berkarakter baik, tetapi ia berasal dari Moab, bangsa turunan Lot yang banyak menyembah berhala. Lalu ada istri Uria, yakni Batseba, yang berselingkuh dengan Raja Daud, yang di kemudian hari diperistri Daud dan melahirkan Salomo. Yang menarik dari silsilah ini adalah penutupnya yang menyebutkan tokoh Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dua tokoh terakhir yakni Yusuf dan Maria adalah tokoh terbaik pilihan Tuhan untuk menghadirkan dan membesarkan firman yang menjadi manusia. Saya teringat akan kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 10 dan 11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Masih dalam pekan ketiga Advent, refleksi di episode ke-110 akan menyoroti sukacita iman yang bertumbuh karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai manusia, kita bukanlah Tuhan yang bisa menjadikan segala sesuatu indah dari yang tidak indah. Kita penuh dengan noda dosa. Maka sorotan kita dalam refleksi ini adalah sukacita iman yang diberikan Tuhan, yang membuat kita tidak lagi malu dengan asal leluhur kita yang penuh dengan dosa, tetapi bersyukur atas penebusan yang dialirkan kepada kita berkat belas kasih Tuhan. Kita akan merenung tokoh-tokoh luhur di akhir silsilah tadi, Yusuf dan Maria, yang bersukacita dalam Tuhan karena kasih karunia Allah mencapai kepenuhannya di dalam diri mereka. Mari kita membaca Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, sebuah tradisi non-biblis mengatakan bahwa Maria adalah seorang gadis sederhana dengan inner beauty yang begitu mengesankan, sehingga banyak pria muda Nazaret dan sekitarnya ingin menjadikannya sebagai istri. Yusuf pria yang beruntung karena Maria menerima lamarannya. Namun ketika kabar malaikat disampaikan kepada Maria bahwa ia dipilih menjadi bunda Mesias dengan mengandung dan melahirkan dari Roh Kudus, Maria menyanggupinya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Yusuf. Maka ketika Yusuf menemukan fakta bahwa Maria telah mengandung bukan dari dirinya, kekalutan jelas melanda hatinya. Pada satu sisi ia merasa dikhianati, namun pada sisi lain, ia juga tidak ingin Maria menghadapi konsekuensi hukuman mengandung bukan dari suami. Maka ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Perceraian itu akan menyelamatkan Maria, karena secara tidak langsung Yusuf mengatakan bahwa walaupun Maria tidak menjadi istrinya, anak yang dikandung itu bukan anak yang tidak sah. Kekalutan Yusuf agaknya dibawa ke dalam permenungan pribadi dan doa. Di sini Tuhan mewahyukan kehendak-Nya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Demikian kata malaikat Tuhan kepadanya dalam sebuah mimpi. Sebuah mimpi? Bukankah mimpi itu tidak lebih dari bunga tidur? Iya, bagi manusia modern, tetapi tidak bagi Yusuf. Itu adalah pratanda dari Tuhan. Karena Yusuf seorang yang tulus, penuh cinta, dan taat penuh pada Tuhan, ia langsung mengambil Maria menjadi istrinya. Ia mungkin tidak memahami sungguh apa kehendak Allah, tetapi ia yakin ada tugas dari Tuhan yang harus ia penuhi. Kalau Tuhan menghendaki, tak ada alasan untuk menolak. Di dalam diri Yusuf dan Maria, kita menemukan kebajikan-kebajikan iman yang dapat menjadi teladan bagi kita sekalian. Dalam masyarakat Israel yang kuat memelihara tradisi, kebaikan dan kejahatan leluhur Yusuf dan Maria mudah ditelusuri. Banyak bagian dalam perjanjian lama yang melukiskan dengan teliti data-data leluhur itu. Sedikit atau banyak, citra leluhur mempengaruhi keturunannya. Akan tetapi, itu tidak menyurutkan tekad Yusuf dan Maria untuk menerima tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Jika Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, apa yang harus ditakutkan? Inilah tantangan bagi kita. Karena untuk mencapai keindahan sejati itu, besar kemungkinan kita harus melewati jalan salib. Di jalan salib yang penuh penderitaan, banyak kali idealisme dan komitmen iman berguguran. Kita meletakkan salib, lalu meninggalkan Tuhan. Maka mari kita kembali diingatkan oleh firman Kristus sendiri. Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami tahu Engkau senantiasa mengampuni orang-orang berdosa yang bertobat,
Kenangan akan kesalahan di masa lampau seringkali membuat kami tidak percaya diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mewartakan Injil-Mu. Curahkanlah rahmat sukacita ke dalam diri kami, agar dosa masa lalu tidak menghalangi kami memperbaiki diri hari ini, meningkatkan kualitas iman kami, dan menumbuhkan komitmen kami untuk mewartakan kerajaan-Mu. Kiranya kasih-Mu itu membuat banyak orang tergerak untuk menerima tanggung jawab pewartaan Injil demi kerajaan-Mu di dunia. Amin.